Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, channel Muhammad Saifuddin. Oke, saya akan berbagi cara membuat poster quotes Instagram di PowerPoint. Oke, langsung aja teman-teman semua, silakan bisa siapkan bahan-bahannya. Nah, di sini saya sudah siapkan ada foto saya sendiri. Kemudian ada Gunung Bromo. Nah, ada cukup dua foto aja. Tapi untuk foto saya ini saya hilangkan backgroundnya ya. Jadi hanya foto saya aja yang nanti ditampilkan di quotes. Nah, caranya bagaimana? Silahkan teman-teman bisa simak video tentang cara remove background atau cara menghilangkan background secara praktis. Ada dua cara ya, bisa dengan PowerPoint juga bisa, dan satu lagi dengan aplikasi remove.bg. Oke, langsung aja kita kembali ke meja kerja atau ke layar di PowerPoint. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial seperti ini ya, kita hilangkan dulu. Oke, langkah pertama, teman-teman seperti biasa langsung buka PowerPoint. Di sini setelah terbuka, maka jendela teman-teman bentuknya nanti akan otomatis ya, dia bentuknya 16:9. Dia layarnya tidak kotak ya, square. Kalau Instagram kan square ya, berbentuk kotak. Nanti teman-teman tinggal pilih menu desain, kemudian pilih ke slide size. Nah, kemudian pilih custom slide size. Di sini langsung aja pilih custom. Nah, teman-teman saya gunakan ukurannya 1000 pixel ya, 1000 pixel. Jadi disarankan untuk Instagram supaya gambarnya bagus minimal 800 pixel kali 800 pixel. Nah, di sini saya gunakan 1000 pixel. Teman-teman ketik aja langsung 1000, intnya dihapus, kemudian klik PX ya. Tekan OK. Nah, nanti akan muncul ya di jendela teman-teman maximize dan apa ya, satu lagi, ensure it ya. Nggak apa-apa mau maximize atau ensure it sama aja. Oke, setelah muncul jendela seperti ini, maka langsung saja kita masukkan backgroundnya ya. Backgroundnya ini kita gunakan Gunung Bromo ya. Oke, bisa seperti ini. Bisa drag and drop ya. Jadi pilih filenya, ditahan, kemudian masukkan ke PowerPoint set. Nah, seperti itu. Atau juga bisa pakai caranya insert pictures ya, this device, tinggal pilih lokasinya di mana. Oke, setelah seperti ini, kita akan mengubah supaya backgroundnya ini berbentuk square atau kotak. Ya, caranya sangat mudah. Teman-teman bisa tarik keluar ya, bisa tekan shift dan kontrol ya. Shift dan kontrol ditekan dua-duanya supaya gambarnya tetap senternya seperti ini ya. Jadi dia besarnya keluar. Nah, oke, nah ini sudah tampil seperti ini ya. Oke, kita ulangi, saya Ctrl Z. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya menarik ujung sini, maka dia akan membesar ke ujung yang kita tarik ya. Jadi kalau yang ditarik adalah bagian ujung kanan bawah, maka dia akan membesar-besarnya ke arah ujung kanan bawah. Oke, saya Ctrl Z misalnya, kalau saya tarik ke ujung kanan atas, maka dia akan ke ujung kanan atas. Ya, memang bisa satu-satu gini ya. Nah, tinggal digeser-geser. Oke, tapi cara praktisnya teman-teman tinggal tekan shift dan control, tekan salah satu ujung ya, mau ujung kiri, ujung kanan atas, atau ujung kanan bawah juga boleh. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi kalau tekan Ctrl Shift, maka mau di ujung manapun, arah manapun, kalau kita tarik, maka dia akan membesar dengan berpusat pada titik tengahnya, bukan dari arah tersebut ya, atau ke arah tersebut. Nah, setelah seperti ini kita sudah dapatkan file square ya. Nanti kalau yang pas bisa diposisikan geser-geser. Nah,
biasanya kan dilihat dengan slideshow ya, supaya tetapi teman-teman bisa lihat di jendela sebelah kiri nih, bisa kelihatan ini yang akan ditampilkan. Jadi meskipun di layar kerja kita yang ditampilkan berbentuknya tidak square atau tidak kotak, tetapi yang nanti akan di save menjadi gambar seperti di gambar sebelah kiri ya. Atau teman-teman bisa crop juga boleh. Nah, kalau misalkan di crop maka tinggal tarik sampai ada batas muncul seperti ini. Ini juga sama. Oke, nah tinggal lepas. Nah, oke, kemudian setelah kita langsung geser ya. Nah, ini foto kita. Nah, ini yang belum dihilangkan backgroundnya. Nah, saya akan hilangkan. Saya sudah hilangkan backgroundnya dan saya langsung masukkan saja foto yang sudah hilang backgroundnya. Nah, sekali lagi saya tekan shift dan kontrol maka akan saya tarik seperti ini. Oke, saya perkecil ya supaya bagian kepalanya tidak muncul. Nah, oke, langkah berikutnya kita ke insert kemudian pilih shape. Nah, di bagian ini di basic shape ya, di basic shape ini ada yang namanya frame. Oke, ada yang seperti yang sebelah ini ya. Ini adanya frame, teman-teman tinggal pilih, klik kemudian tarik seperti ini. Nah, kemudian kita posisikan di tengah-tengah. Oke. Nah, ini kan ukurannya masih besar ya, masih tebal bagian framenya, maka tinggal kita pilih ini ada bagian di shape framenya ini warna oranye ya. Kita klik, kemudian kita perkecil. Nah, kalau geser ke kiri maka dia akan mengecil seperti ini, semakin menipis, kalau ke kanan maka akan menebal. Nah, kita atur sesuai dengan keinginan kita, misalnya seperti ini. Kemudian kita ganti shape fill-nya menjadi warna putih, kemudian kita hilangkan outline-nya. Nah, kita tempatkan ke belakang foto. Oke, sudah jadi. Nah, kalau misalkan ini posisinya kan kita posisikan ke tengah ya, tengah-tengah. Oke, fotonya berarti agak naikkan sedikit ya biar kepalanya nih keluar dari frame seperti yang ada di hasil yang saya buat ya. Oke, kalau sudah kita ubah ya, kita ubah fotonya supaya lebih cakep. Ini warnanya kita ubah, kita pilih ke color, kemudian di color tone ada temperatur 11.200K. Nah, ini kalau yang aslinya kan 6.500. Nah, supaya terlihat seperti ada pantulan sunset ya atau sunrise nih, maka kita ubah color tone-nya jadi 11.200. Ini ada di color. Nah, kalau misalkan pilih yang semakin rendah maka warnanya tidak seperti ke kuning-kuningan, ini seperti ke kuning-kuningan. Oke, supaya mengikuti ada warna background di Gunung Bromo ini ya, hewan ini agak kuning di pagi hari ya, sunrise. Oke, setelah itu kita tambahkan efek blur biru ya. Kita pilih insert, kemudian pilih shape dan pilih rectangle. Oke, kita tarik seperti ini sampai bawah ya. Nah, oke, setelah itu teman-teman klik shape style ya, atau bisa klik kanan ya, di sini ada format shape juga nanti muncul, kemudian pilih fill, kemudian pilih gradient fill. Oke, kita hilangkan aja cukup 3 ya, cukup 3. Nah, semuanya kita ubah menjadi warna biru. Oke, biru tuan ya, blue accent 1 darker 50%. Kita ubah menjadi warna biru semuanya. Ini juga kita ubah menjadi warna biru.
Yang ini juga sama. Oke, setelah itu teman-teman kita pilih yang sebelah kiri ya, yang paling kiri. Nah, kita ubah transparansinya menjadi 100%. Artinya berarti semakin transparan ya. Kemudian yang kedua nih, nah oke, posisinya kita ubah di 50% ya. 50%, kemudian transparansinya kita juga ubah menjadi, ya ini tidak 0%, artinya cukup tengahnya ya. Oke, nah yang terakhir oke, dibiarkan seperti ini. Oke, ya ini kalau misalkan kita lihat nanti untuk memasukkan tulisannya, kalau kurang birunya ya, jadi kurang tertutupi bagian fotonya, maka bisa teman-teman tarik ke atas seperti ini. Nanti bisa digeser ya. Kalau misalkan kita geser ke sebelah kiri nih, maka akan tambah jelas nanti untuk tulisannya, tambah kontras ketika kita masukkan teks di bagian bawah dari poster ini. Oke, kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi ya, satu gradient stopsnya. Oke, nah ini jadi dari kiri ke kanan semakin tidak transparan ya. Paling kiri ini transparan 100%. Kemudian yang keduanya ini 46%. Oke, yang ketiga berarti harus di atas 46% ya. Oke, jadi yang keduanya posisinya 46%, transparansinya 93, yang ininya 76%, posisinya jadi sebelah kanan bawah. Kalau di kanan berarti paling bawah, agak bawah menuju bawah. Kemudian transparansinya 12%, dan yang terakhir transparansinya 0%. Nah. Oke, kemudian outline-nya kita hilangkan, no outline. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita langsung masukkan teks ya. Kita langsung masukkan teks. Nah, di sini saya buatnya ada, ya teman-teman silahkan siapkan quotes ya. Siapkan quotes-nya. Kalau misalkan mau buat quotes dari teman-teman sendiri silahkan, atau mungkin dari quotes tokoh juga boleh ya, untuk kepentingan teman-teman posting di sosial media. Oke, nah saya sudah buat nih kalimatnya seperti ini. Langsung kita pilih menu insert, kemudian pilih text box, dan kita tarik seperti ini ukuran kotak untuk posisinya di bawah. Oke, saya buat ada ini ya, kata sebaik-baiknya ini. Kalimatnya kan sebaik-baik skripsi adalah yang diselesaikan. Oke, nah saya buat pakai fontnya Quickis personal. Nanti akan saya bagikan fontnya, teman-teman bisa gunakan untuk latihan. Nah, di sini ukurannya saya pakai 80 dan warna fontnya warna putih. Oke, nah ini bisa dinaikkan. Ya, kita posisikan agak ke tengah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah jadi ada yang sebagai highlight aja ya, supaya fontnya yang ini lebih besar. Ini pakai hand lettering ya. Jadi biasanya saya pakai hand lettering supaya mempercantik quotes. Nah, yang bagian sisanya yang lebih panjang ini saya pakai lato ya. Adalah yang diselesaikan. Sebaik-baik PowerPoint adalah yang dipresentasikan. Oke, setelah ini ganti fontnya menjadi lato 14. Oke, tadi saya pakai berapa ya? 24. Supaya cepat ya, saya ganti 24. Nah, oke, ini huruf A-nya kita perkecil. Nah, setelah ini kita atur ya. Kita atur supaya posisinya bisa lebih rapi. Oke.
Nah, ini sudah cukup rapi ya. Oke, kalau misalkan supaya terlihat menyatu kita pakai text shadow ya. Text shadow ini juga pakai. Nah, ada terlihat ya, bagian bawahnya ada warna hitam. Nah, kemudian oh iya, namanya ya. Ini namanya siapa? Kita duplikat aja sini ya, biar gampang. Nah, diposisikan sejajar. Muhammad Saifuddin. Oke, untuk membedakan antara isi dari quotes dengan siapa yang membuat quotesnya, kita pakai black, kemudian kita pakai ini ya, italic atau miring. Nah, oke teman-teman, sudah jadi. Berikutnya nih saya buat ada tanda ya, kita buat lingkaran ya, ini shape, kemudian lingkaran, kemudian kita tekan shift supaya lingkarannya tidak mencong-mencong ya, supaya nggak berbentuk oval. Kalau pakai shift kita tempatkan di sini ya. Oke, ini kita coba geser agak ke tengah ya. Nah, kita tempatkan di sini. Oke, kemudian fillnya kita ubah. Nah, tadi kan warna biru. Nah, kita pakai warna yang satu keluarga, warna biru ya. Oke, misalkan saya pakai warna yang birunya agak terang nih, Blue Essence 1 lighter 40%. Outline-nya kita hilangkan. Nah, kemudian kita pilih insert dan text box untuk tanda petiknya. Nah, ini kita pakai Arial aja. Nah, kita buat di sini berapa ya? 190. Nah, ini disesuaikan. Kalau misalkan kebesaran bisa diperkecil. Nah, oke. Nah, di sini saya buatnya terbalik ya. Jadi ini tinggal dipilih atau diseleksi untuk tanda kutipnya. Kemudian kita ke format. Di sini ada rotate ya. Jadi diputar. Nah, kita buat flip vertikal ya. Nah, kita posisikan di tengah. Oke, text fill-nya kita ubah jadi warna putih. Oke, nah, sudah jadi ya, seperti ini. Oke teman-teman, sudah jadi posternya, jadi sangat gampang. Kalau misalkan teman-teman mau ubah warnanya, nah, sebelumnya saya sudah jelaskan tentang color scheme atau palet warna ya di PowerPoint ya. Jadi di sini kalau misalkan kayaknya kurang menarik nih warnanya, ya udah tinggal ganti, nanti otomatis dia ya. Nah, ini ada langsung otomatis, jadi dia akan mengikuti color scheme yang ada di PowerPoint yang sudah teman-teman pilih. Misalkan ini ungu ya, bisa lihat ya di tampilan sebelah. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman langsung save ke gambar atau JPEG atau juga PNG kalau misalkan mau kualitasnya lebih besar. Oke, itu aja teman-teman semua. Oke, sorry, di sini ada yang terlewat ya. Di sini yang bagian stripnya nih, kalau untuk font Quickies ini nggak muncul, jadi saya pakainya Arial. Oke, nah seperti ini. Oke, kita perkecil ya. Atau pakai Calibri juga boleh. Nah, yang penting ada tanda stripnya. Oke teman-teman, sudah jadi untuk quotes-nya ya, sudah bisa diposting di sosial media. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk latihan saya akan taruh ini ya gambarnya, kemudian
fontnya ya. Tadi saya pakai Quickis, juga pakai Lato. Nanti saya akan simpan di link deskripsi supaya teman-teman bisa latihan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.